Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan membaca ayat Rabbana innaka jami'an nas liyaumin la raiba fi, itu dalam surat Al-Imran ayat 9. Di antara keutamaannya untuk mengembalikan barang kita yang hilang. Jadi barang kita yang hilang itu dengan amalan yang kita baca, yaitu surat Al-Imran ayat 9, insyaallah barang yang hilang itu akan kembali lagi. Entah itu uang kita yang hilang atau dicuri orang. Walaupun dicuri, baik itu motor, mobil, itu insyaallah akan kembali. Akan kembali. Karena yang mencuri juga punya hati. Hati yang mencuri dalam kekuasaan Allah. Kalau ingin mengembalikan, ya tiba-tiba tahu-tahu motor itu depan rumah kita. Karena pengalaman teman-teman kami, para alumni itu, kalau ada orang kehilangan itu datang ke seorang ustadz, dia kasih amalan seperti ini. Tahu-tahu motor itu sudah di depan rumah. Yang namanya pencuri kan punya hati. Tadi ada sebelum mencuri punya hati yang jahat. Begitu sudah motornya diambil, hatinya berubah, merasa kasihan. Merasa kasihan terhadap pemilik motor yang dicuri. Nah, ini bisa dikembalikan. Maka di sini hadis riwayat Sayyidina Ja'far ibnu Muhammad al-Khalidi. Ruwiya diriwayatkan dari Ja'far bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a hadhil ayah, barang siapa membaca ayat ini ala syai'in du'an minhu, atas sesuatu barang yang hilang, atas sesuatu barang yang hilang darinya." Jadi ketika barang kita hilang, kemudian kita membaca ayat yang diniatkan untuk barang yang hilang, ya. Hilangnya motor, ya kita niatkan untuk kembalinya motor yang hilang. Bukan yang hilang motor, kita niatkan untuk uang yang hilang. Jadi kalau niatkan untuk motor, ya motor. Man qara hadhil ayat, barang siapa yang membaca ayat ini ala sa'in du'a minhu, atas sesuatu barang yang hilang darinya, raddallahu alaihi, maka pasti Allah akan mengembalikan kepadanya. Apa itu doanya? Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad.
pendek ya. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Al-Imran ayat 9. Saya ulangi, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Setelah dia baca ayat itu, kemudian dia doa, Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' baini wa baina mali innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami yang telah mengumpulkan manusia pada hari tidak ada keraguan di dalamnya, ijma' baini wa baina mali, kumpulkanlah antara aku dengan hartaku, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi, Allah SWT akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar, itu akan kumpul menjadi satu. Sedangkan manusia itu meninggalnya kan dalam kondisi bermacam-macam. Ada yang meninggal memang dikubur, ada yang meninggal karena tenggelam, ada yang meninggal karena ditabrak, atau meninggal karena kebakar, ya, atau mungkin kena bom hancur. Ya, jasad orang itu bisa entah kemana, kepalanya entah kemana, kakinya kemana, ya, sampai kuku-kukunya yang sekecil-kecilnya pun entah kemana. Tapi dengan hebatnya Allah, ketika nanti padang mahsyar manusia dibangkitkan, walaupun antara kepala, badan, kaki, ya, tangan itu tempatnya udah berbeda-beda, nanti di saat hari kiamat dikumpulkan menjadi satu, maka akan kembali seperti semula. Nah, kalau manusia yang tadinya hancur tinggal menjadi debu ataupun tanah, termasuk agama apa yang dibakar? Hindu ya? Yang dibakar Hindu. Itu menjadi hangus, tinggal debu. Dan debunya itu kan disebarkan entah kemana, ya, entah ke laut. Tapi nanti di hari kiamat Allah bangkitkan nanti di padang mahsyar, walaupun sudah menjadi debu, itu akan kembali menjadi satu dengan wujud yang sempurna, wujud yang asli. Nah, ini memberikan pelajaran kalau jasad manusia yang sudah hancur saja itu nanti di padang mahsyar dikumpulkan menjadi satu, itu jasadnya kembali sempurna, apalagi Allah mengembalikan barang yang hilang, maka lebih mudah. Kalau barang yang hilang itu kadang masih belum hancur, motor kita dicuri, harta kita dicuri. Kalau istri bukan dicuri, apa istri? Dicuri. Dibawa orang. Anak, nah, anak diculik, ya, itu bisa kembali kalau orang itu betul-betul, yaitu membaca ayat Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ini kata Nabi, raddahullahu alaihi, pasti Allah akan mengembalikan kepadanya. Ini kata baginda Nabi. Jadi kita harus yakin, yaitu surat Al-Imran ayat 9. Setelah kita baca ayat ini yang diniatkan untuk barang kita yang hilang, jadi kita niatkan, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niatnya. Nah, ayat ini kalau kita niatkan untuk mengumpulkan orang-orang itu bisa. Tapi kalau kita untuk mendatangkan barang kita yang hilang, ini juga bisa. Tergantung niat kita, ya, niat kita. Kemudian setelah kita baca ini ayat, langsung doa, Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' baini wa baina mali innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya.
setelah membaca Rabbana innaka jami'na liyawmil raba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian doa Allahumma ya jami'na liyawmil raba fi, ya Allah yang telah mengumpulkan manusia pada hari tidak ada keraguan di dalamnya, itu nanti di padang mahsyar, ijma' baini wa baina mali, kumpulkanlah antara aku dengan barangku. Ya, kalau istilahnya motor, ijma' baini wa baini mali itu umum ya, entah itu motor, uang, mobil ya, atau anak yang hilang. Ini pernah juga ya, ada orang itu punya anak kecil, kalau maghrib dibawa apa? Kalau maghrib itu ibu? Hah? Kalong wewe? Iya, kalong wewe. Kalong wewe. Ini maghrib ini. Hah? Betul ya? Kalong wewe. Ya, kalong wewe. Ya, dibawa jin lah. Di saat maghrib itu berhari-hari tidak kembali, maka langsung dikasih amalan ini, Rabbana innaka jami'na liyawmil raba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Tahu-tahu anaknya kembali ditemukan. Jadi intinya semua barang yang hidup ataupun barang yang mati, yang hilang entah itu kita teledor atau dicuri atau diambil oleh jin, itu bisa kembali selama kita membaca doa Rabbana innaka jami'na liyawmil raba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi jangan berputus asa ya. Ya, tetap syariat kita jalankan. Kalau motor kita hilang, laporan ke polisi. Tapi amalan ini jangan kita tinggalkan. Ya, walaupun laporan dan ke polisi kan nggak mesti dapat, nggak mesti ya. Walaupun kadang dapat, kadang tidak. Apalagi kalau uang yang sudah hilang, ya uang yang hilang itu ya walaupun nggak banyak, tapi kan kalau dibutuhkan ya kita sedih juga. Nah, kalau kita membacakan ayat ini, termasuk yang kemarin kejadian di pasar Bayangkara itu, apa itu? Rampok. Nah, perampokan emas ya. Ya. Ini termasuk ya, kalau kita bacakan, karena Bapak Ibu perlu dipahami. Jadi setiap orang itu punya hati, dan hati manusia itu dalam kekuasaan Allah. Ya, kalau kita bicara hakikat, ya manusia itu dikendalikan oleh Allah. Sampai orang ketika niat mau mencuri ya itu kalau kita bicara hakikat itu ya semua datangnya daripada Allah. Hanya saja kalau orang bermaksiat, ini jangan menisbatkan diri kepada Allah. Akan tetapi bagi sikap orang yang barangnya dicuri, maka belajarlah menyelesaikan masalah itu dengan berhubungan kepada yang menguasai hati manusia. Ini pelajarannya. Jadi kalau barang-barang kita hilang, termasuk naruh kunci motor. Ini kunci motor yang suka kita lupa taruhnya tadi mana, dicari-cari nggak ketemu. Nah, ini bacanya Rabbana innaka jami'na liyawmil raba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi datangnya barang nggak langsung ping tiba-tiba depan rumah kita, enggak ya tak? Ya, kalau ting ini kaget. Yang jelas ya tetap tahu-tahu ada di depan kita, entah itu diantar oleh orang. Khususnya ketika motor orang dicuri. Nah, ini maka si pencuri ini hatinya akan diluluhkan oleh Allah, sehingga yang tadinya niat jahat berubah menjadi niat baik, ingin mengembalikan motor. Tentu mengembalikan motor kan nggak siang hari, betul nggak Bapak Ibu? Kalau pencuri motor mengembalikan motor di siang hari kan dikhawatirkan
Sudah dikembalikan motornya, yang kembalikan ya bonyok dipukulin walaupun sudah minta maaf. Saking keselnya. Biasa mengembalikannya di malam hari, diam-diam, tahu-tahu motor itu di depan rumah kita. Atau uang yang hilang dicuri orang, kita bacakan, tahu-tahu nanti uang itu ada di depan pintu rumah kita. Inilah pentingnya setiap ada masalah itu kita selesaikan masalah itu dengan amalan, yaitu diantaranya membaca surat Al-Imran ayat 9. Ibu buka ya, surat Al-Imran ayat 9. Bunyinya Rabbana innaka jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Setelah itu doa, Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' baini wa baina mali innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kata Nabi, raddallahu alaihi, pasti. Ini pasti ya, Allah akan mengembalikan kepadanya, entah itu besok, lusa, atau yang jelas barang yang telah diambil orang lain itu mesti akan kembali kepada kita. Nah, ini namanya menyelesaikan masalah dengan amalan. Ya, di samping kita laporan polisi juga ya, laporan polisi. Tapi amalan ini terpenting supaya barang yang kembali ini masih dalam keadaan utuh. Termasuk anak kabur ya. Kalau anak kita kabur dari rumah berhari-hari nggak pulang, entah ikut siapa, entah dia merantau ke Jakarta nggak ada kabar. Ya, ini juga amalannya Bapak Ibu. Rabbana innaka jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Insyaallah anak kita yang pergi dari rumah tanpa memberitahu kita ya, berhari-hari berbulan-bulan akan kembali nanti kepada kita. Ini penting. Atau anak kita yang seumpama ya, anak kita dibawa laki orang, nah apa namanya, kawin lari. Ini bagi orang tua tentunya khawatir. Maka kalau khawatir, baca ini ayat, Rabbana innaka jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Insyaallah akan kembali anak kita. Di samping kata para alim ulama, kalau anak kita ini hilang ya, itu sedekah, itu juga bisa. Sedekah diniatkan untuk anak kita yang hilang, itu juga bisa ya. Sedekah itu bisa, entah itu menyembelih kambing, kambingnya dibagi-bagikan ke jamaah Nurul Huda, kemudian diniatkan, ya Allah, saya menyembelih kambing, saya sedekahkan untuk jamaah Masjid Nurul Huda supaya anak saya yang hilang bisa kembali lagi. Nah, itu juga bisa ya, lewat sedekah juga bisa. Bahkan diceritakan dalam satu kisah, ada orang tua yang anaknya pergi ke pesantren, melewati laut dengan menggunakan bahtera. Di tengah laut ini bahteranya kena ombak yang diiringi dengan badai, hampir-hampir bahternya itu tenggelam. Namanya orang tua, orang ayah itu punya perasaan yang tidak nyaman, perasaan khawatir karena anaknya ini dalam keadaan bahaya, bahteranya kena ombak. Maka dia, karena ayahnya khawatir, dia keluar rumah membawa uang. Ya Allah, saya niatkan uang ini saya sedekahkan kepada fakir miskin dengan niatkan untuk anak saya supaya anak saya ini selamat dari musibah. Ketika orang tuanya bersedekah membagi-bagikan uang kepada orang fakir miskin, tiba-tiba badai yang besar itu seketika langsung berhenti. Nah, ini hebatnya sedekah. Jadi kalau orang itu ada masalah, yaitu dengan sedekah juga bisa.
atau kalau barangnya hilang yaitu dengan membaca surat Al-Imran ayat 9. Ya, tergantung kita mau dua-duanya nggak apa-apa, membaca ayat ini sekaligus bersedekah, diniatkan untuk apa? Anak kita yang hilang. Ini bisa. Ya, semuanya itu kembali bahwasanya segala sesuatu datangnya daripada Allah. Jadi masalah-masalah yang datang kepada diri kita itu hakikatnya datangnya daripada Allah. Dan Allah telah memberikan solusi lewat nabinya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan amalan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi Allah kuasa sebenarnya, barang kita tuh nggak hilang tuh Allah kuasa, karena harta kita tuh datangnya daripada Allah. Kenapa dibikin hilang? Itu memberikan pelajaran bagi kita supaya kita ini sadar. Nah, ketika kita sadar menyelesaikan masalah dengan amalan, nah amalan kita itu loh, itu sudah mendatangkan rahmatnya Allah. Andaikan kita sudah membaca ayat ini, Rabbana innaka jami'nas liyawmil rabafi, berkali-kali, barang juga belum kembali, ya, barangnya belum kembali, motornya belum diantar-antar, sudah berbulan-bulan. Barokah kita mengamalkan amalan seperti ini, insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Yang jelas amalan kita itu pasti mendatangkan pertolongan Allah. Kalau barangnya tidak kembali, mesti Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau kita nih barangnya hilang, malah kita sibuk sana kemari tidak membuat amalan, ya pertama barangnya nggak kembali dan tidak ada gantian yang lebih baik. Ya, inilah setiap permasalahan dalam kehidupan kita latih dengan menyelesaikan yaitu amalan. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ini untuk rahmatan lil alamin, termasuk masalah-masalah yang menimpa pada umat baginda Nabi ini mesti ada solusinya, yaitu cara untuk menyelesaikan masalah. Jangan sekali-kali kita ada masalah yang kita andalkan adalah akal kita, yang kita andalkan adalah kepintaran kita. Walaupun kita pintar, akal kita cerdas, tapi kalau kita tidak berhubungan kepada yang menciptakan masalah, seperti orang yang menghancurkan tembok dengan kepalanya. Bukan temboknya yang hancur, tapi kepala kita yang hancur. Jadi kita pahami, kita yakini bahwa segala sesuatu masalah-masalah yang ada di dunia ini bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap masalah kita latih selesai masalah itu dengan amalan termasuk tadi Rabbana innaka jami'nas liyawmil rabafi innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian doa Allahumma ya jami'nas liyawmil rabafi ijma' baini wa baina mali innaka ala kulli syai'in qadir. Hafal nggak Bapak Ibu? Coba bareng-bareng. Allahumma ya jami'an nas liyawmil rabafi ijma' baini wa baina mali innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau innaka ala kulli syai'in qadir nah hafal. Kalau terakhirnya hafal karena sering innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, yang penting kalau nggak hafal ya Allah kembalikanlah motor saya gitu aja. Ya, Rabbana innaka jami'nas liyawmil rabafi innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian doa ya Allah dengan barokahnya ayat ini kembalikanlah motor saya yang dicuri orang, insyaallah ya.
Nah, termasuk tadi istri entah pergi kemana, jangan khawatir, bacakan ini, insya Allah istri akan kembali. Anak kita hilang, nggak perlu khawatir, bacakan ayat ini, insya Allah anak kita akan kembali. Kalau nggak kembali terus doa. Sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Sampai kembali. Sampai kembali. Tapi duitnya udah dimakan uang, Pak. Duitnya udah dimakan separuh. Ya nanti kalau Allah kembalikan, yang mencuri pun ya akan sadar diri. Ya, nanti dia mengembalikan yang kurangnya. Ya, dikembalikan separuhnya dia ganti. Karena ada orang kan seperti itu. Ya, yang dulu pernah berbuat jahat, begitu dia taubat dan menjadi orang kaya, yang hak-haknya pernah diambil secara dolim, dia kembalikan lagi dengan harga yang sama. Jadi Allah kuasa. Yang penting kita latih ya Bapak Ibu, setiap ada masalah, selesaikanlah masalah itu dengan amalan, dengan doa. Jangan sekali-kali pergi ke dukun. Nah, ini kan biasa kebiasaan kita ini kan, kalau ada entah anak hilang, motor hilang, pergi ke dukun. Pak dukun, nah, ini motor saya hilang nih. Ya namanya Pak dukun itu juga butuh duit. Butuh duit. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ya dukun nggak perlu menerima tamu-tamu, betul nggak? Ya betul nggak nih? Ya, wong dukun juga mata duitan kok. Ya kita malah datang ke tukang dukun, udah dukunnya dikasih duit, motor nggak kembali. Nah, kata dukun, ini kurang Pak. Kurang nih Pak, ini maharnya harus 15 juta. Motor hilang itu loh 10 juta. Dia bayar ke dukun berapa? 15 juta, malah tekor. Malah tekor. Rugi 55 juta. Mendingan toh datang ke dukun, datang ke Jamanul Huda. Nih Jamanul Huda, saya ada uang 5 juta sedekah buat tumpeng. Diniatkan motor saya yang hilang, kan enak, betul nggak? Insya Allah Jamanul Huda ini kan orangnya soleh-soleh semua nih. Doa istighosah, Rabbana innaka ja'alna liyawmil rabba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya ini kan dalam istighosah itu kan ada. Dalam istighosah yang kita baca, Rabbana innaka ja'alna liyawmil rabba fi innallaha la yukhliful mi'ad, walaupun barang kita tidak hilang, tapi ini namanya mengatasi, ya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya sebenarnya orang itu duitnya mau dicuri uang, cuma karena dia membaca Rabbana innaka ja'alna liyawmil rabba fi innallaha la yukhliful mi'ad, waktu istighosah nggak jadi, pencurinya tiba-tiba nggak jadi nyuri. Ya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika datang pencuri nih, mau mencuri rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan rumahnya mau dicuri, mau masuk rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika buka genteng, hatinya langsung berubah. Yang tadi niatnya ingin mencuri, tiba-tiba hatinya berubah, ingin menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pelajarannya. Hati manusia itu dalam kekuasaan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi barang kita yang dicuri orang, kalau Allah rubah tik, tiba-tiba dia ngembalikan, ya syukur-syukur ya malah dikasih uang. Yang penting Bapak jangan bilang ke siapa-siapa ya. Kalau saya ini nyuri motor Bapak, ini saya kasih Pak duit 1 juta, ini motornya. Wah kan rezeki, barokah apa? Orang menyelesaikan masalah dengan amalan. Maka ini mudah-mudahan setelah kita mendengar satu hadis dari baginda Nabi, kita niat untuk diamalkan. Nggak mesti harus barang hilang. Jadi jangan nunggu barang hilang baru diamalkan. Walaupun barang kita tidak hilang, ini mengatasi lebih utama.
ya, mencegah lebih utama daripada mengobati. Jangan nunggu ada masalah baru baca. Maka ini penting ya, di saat istighosah ini kan lafaz-lafaz istighosah. Rabbana innaka jami'na siliyumil rabba fi innallaha la yukhliful mi'at. Minimal kita baca 3 bilangan ganjil, 3, 5, 7 terus atau 21 setiap habis sholat. Ya, bacanya 3 kali, 5, 7 atau 21 menurut hajat kita. Kalau memang hilangnya itu uang 100.000 ya sekalipun nggak apa-apa lah ya. Hilangnya 100.000 bacanya sampai 100 kali Robbana. Saking butuhnya atau gimana ini ya, 100.000 ya diikhlaskan nggak apa-apa. Kalau hilangnya 5 juta ya baca 3 kali. Kalau butuh banget ya 21. Insyaallah ya, saya kira sekian, mudah-mudahan kita niat untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.